memulai seminar keluarga pada malam hari. Saya memberikan waktu teduh sebentar bagi setiap kita sebelum kita akan memulainya. Mari kita mengambil waktu teduh. Amin. Kita akan memulai dengan sebuah pujian. Pujian ini pujian yang kalau untuk urusan acara keluarga di zaman dulu sering dinyanyikan. Cerahnya hari ini. Mari kita akan nyanyikan pujian tersebut. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Sekali lagi kita pujikan dari atas. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Dan kini kita bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut datangnya mentari esok. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Musik tetap dimainkan. Bapak Ibu, saya dipercayakan oleh jemaat dan dipendetakan tahun 2000. Pak Nyoman mendampingi masa kependetaan itu sampai 4 tahun. Dan Pak Nyoman meninggalkan gereja ini di tahun 2004. Di dalam perjalanan waktu hingga saat ini, pelayanan-pelayanan yang terkait dengan urusan keluarga, dengan urusan pemberkatan nikah, itu ternyata ada trennya. Malam hari ini saya sebagai MC akan mengangkat 2 lagu. Lagu pertama ini mewakili generasi yang kira-kira 25 tahun yang lalu. Kalau acara pernikahan lagu ini viralnya. Dan nanti lagu kedua saya ingin mengajak kita untuk menyanyikan lagu-lagu yang kali ini sering dinyanyikan di dalam pemberkatan nikah. Tetapi sebetulnya ketika kita bersama-sama kumpul pada hari ini, izinkan saya bertanya, yang pernikahannya 25 tahun ke atas siapa? 25 tahun ke atas. Lumayan. Yang 10 sampai 25 tahun. Iya. Yang di bawah 10 tahun. Ada. Bapak Ibu, yang sudah di atas 25 tahun dengan yang di bawah 10 tahun, saya rasa kita memiliki sebuah pergumulan yang sama. Nggak ada keluarga yang tidak memiliki masalah. Nggak ada keluarga yang tidak menghadapi permasalahan. Semua keluarga diizinkan menghadapi permasalahan. Hanya saja bagaimana cara kita menyelesaikan.
Sehingga di dalam sinopsis yang dinaikkan melalui WhatsApp group, keluarga Kristen tidak terkecuali bisa menjadi keluarga yang menghadapi krisis atau berbagai permasalahan. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka keluarga itu ada di dalam posisi yang kritis. Dan tatkala itu dibiarkan begitu saja, sesungguhnya kita berada di dalam satu kondisi yang tidak mudah untuk menghadapi sebuah perjalanan rumah tangga. Obrolan di bawah, habis di dalam Alkitab mengingatkan nggak boleh bercerai. Seandainya perceraian itu menjadi alternatif, sangat besar kemungkinan itu menjadi pilihan. Kenapa? Karena sudah kondisi kritis tetapi tidak pernah diselesaikan. Maka salah satu cara dan mungkin satu-satunya cara setelah keluarga Kristen menghadapi krisis, berada dalam kondisi kritis, seharusnya setiap keluarga membutuhkan Kristus. Mari kita pujikan sekali lagi pujian ini. Dan saya rindu setiap kita melihat pujian ini menjadi pujian yang mengingatkan bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah kehidupan yang seharusnya dinikmati dan diberkati oleh Tuhan. Cerahnya hari ini, cerahnya hari ini, di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah-langkah detak waktu. Dan kini telah bersemi bahagia di hati, menatap kehidupan, menyambut hangatnya mentari esok. Kami bersyukur padamu Yesus. Kami bersyukur padamu Yesus. Saya mengundang penginjil Victor, doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur di hari ini kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, bersama-sama kami datang untuk rindu, diperlengkapi kembali, belajar kembali mengevaluasi kehidupan keluarga kami. Kami rindu untuk disirami dengan kebenaran firman Tuhan melalui apa yang akan kami terima pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami. Engkau juga yang boleh menolong untuk Bapak Pendeta Nyoman yang akan menyampaikannya kepada kami. Juga untuk rekan-rekan yang melayani, kiranya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Lagu kedua, setelah itu saya serahkan kepada Pak Gunawan selaku moderator untuk acara malam hari ini. Kita nyanyikan pujian kedua. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kembali ke atas. Kau
di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, menjamah hatiku. Kita memerlukan Tuhan dalam keluarga kita. Kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Silakan Pak Gun. Selamat malam teman-teman. Saya hanya ingin mengumumkan ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak perlu memperkenalkan Pak Pendeta Nyoman Widiantara, ya semua sudah kenal. Beliau sekarang melayani di Surabaya dan sebagian besar jemaat di sini pasti sudah kenal. Yang kedua, aturan mainnya. Kita akan mendengarkan ceramah dari Pendeta Nyoman sampai jam 20.15. Ya, setelah itu ada jeda kira-kira 5 menit dan kemudian dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Nah, berkenaan dengan acara tanya jawab itu di kursi sudah ada QRIS ya. Di sebelah pojok sini atau nanti di situ juga akan ditampilkan. Silahkan teman-teman yang akan bertanya, ada 2 macam caranya. Satu bisa scan melalui QRIS tersebut, terus kemudian ketik aja pertanyaannya. Dan itu dijamin no name. Nanti pertanyaannya akan ditampilkan dan dibacakan, tapi itu benar-benar no name. Yang kedua, Bapak Ibu bisa nanti pada waktu acara tanya jawab bisa langsung bertanya. Teman-teman akan membagikan mic sesuai dengan angkat tangan, kemudian akan diberikan mic-nya. Nah sekarang kita akan coba untuk QRIS-nya dulu. Apakah pertanyaannya itu bisa tertampilkan di depan dan itu benar-benar no name. Silahkan Lulu, coba Lu. Buat pertanyaan, tes atau bagaimana, kita akan lihat ditampilkan di sini apakah benar-benar itu no name. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, jangan sungkan, jangan malu, dan sebagainya, karena ini pertanyaannya benar-benar no name. Nah, itu ada QRIS di depan, dan di situ juga ada QRIS-nya. Silahkan teman-teman bertanya. Sudah, Lu? Ya, itu hello, tes, semua no name ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, nanti selama Pak Pendeta Nyoman membawakan sesinya, kalau teman-teman langsung mau bertanya silahkan,
nanti akan di keep di belakang, kemudian akan ditampilkan setelah selesai acara dan kita akan melanjutkan dengan tanya jawab. Tanpa memperpanjang waktu, kita berikan aplaus kepada Pendeta Nyoman. Silahkan Pak Nyoman, waktunya sampai 20.15. Ya, silakan. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, selamat malam. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi, tapi saya mau memperkenalkan satu orang yang saya bawa. Kalau Ibu Ade saya nggak usah perkenalkan lagi karena dia kan istri saya. Pada waktu itu sudah ada. Yang saya mau perkenalkan kali ini ada cucu yang ikut ya. Ini cucu sulung. Namanya Sydney Willison Widiantara yang ikuti nama ininya. Itu dia di belakang. Dadah. Sebagai cucu, dia memang orang yang tetap berdosa. Ada hal-hal yang bisa membuat hal-hal yang ya seperti biasalah orang tua. Tetapi sungguh kehadirannya itu jadi penghiburan buat saya. Kalau misalnya mau pergi pelayanan kemana, sehari sebelum berangkat, biasanya dia diantar oleh papahnya, lalu mendoakan. Dan dia yang berdoa sendiri, kadang-kadang ya papahnya yang mendoakan. Pernah satu kali ikut pelayanan bersama-sama dengan saya. Karena nggak nginep. Setelah selesai, saya tanya, Koko nih, saya panggil begitu karena udah ada adiknya. Gimana tadi acaranya? Nggak seru. Oh ya, tak tanya, kenapa? Nggak berguna buat Koko nih, katanya begitu. Ya karena memang itu acara kayak ini kan seminar untuk keluarga ya, dia tentu sulit untuk memahami. Tapi waktu itu dia mengantarkan saya bersama dengan papanya, dia ikut. Jadi bersyukur sekali dia sering menjadi juru doa ya. Makasih Koko Sydney ya, hari ini juga boleh datang bareng-bareng. Tema yang diberikan ke saya, keluarga krisis, keluarga kritis. Sesungguhnya pada waktu meninggalkan Bali, saya mau belajar bagaimana mengelola sekolah. Dan ke sana untuk belajar bagaimana manajemen sekolah itu. Lalu pulang lagi ke Bali bikin sekolah. Tapi di tahun yang kelima saya ada di situ, Tuhan memanggil khusus untuk pelayanan keluarga. Lewat pemahaman saat teduh, tatkala Paulus pada waktu itu mau pergi ke Asia, dipanggil dia ke Eropa. Injil masuk ke situ. Nah saya yang semula mau mendirikan sekolah di sini di Bali, nggak jadi, dan akhirnya Tuhan pakai untuk pelayanan keluarga. Sejak 2000 sekian sebenarnya sebelum pindah ke Surabaya pun sudah pelayanan keluarga. Jenisnya apa aja? Ada untuk yang belum menikah, ada untuk yang sudah menikah. Kalau yang belum menikah, seminar berupa pre-date, kelas pre-date. Kalau misalnya mau cari pacar, apa kriterianya? Kalau udah punya pacar, berapa lama pacaran, apa aja yang perlu dibicarakan? Gimana mengevaluasinya? Apakah berhenti atau lanjut? Andai kata misalnya lanjut, nah ada kelas yang namanya pre-marital camp atau pre-marital class. Itu mempersiapkan seperti orang mau menempuh perjalanan, terus kemudian diberitahu. Nanti itu di depan itu tuh apa yang akan terjadi kira-kira. Saya lihat di sini kalau nggak salah ada 2 pasang deh yang udah pernah ikut ya. David ya sama ini, Sam sama V ya, nggak tahu yang lain ada yang ikut. Udah pernah ikut itu. Terus kalau itu udah selesai ada yang namanya retreat
Pasutri Marriage Enrichment, dan sejak itu diadakan tahun 2001 melanjutkan pelayanan Pendeta Beni sampai sekarang itu udah yang ke-92, nanti bulan Juli ke-93. Selain itu ya di tempat-tempat lain juga pelayanan itu. Lalu ada lanjutannya dan selain daripada itu ada yang namanya konseling. Jadi memberikan layanan yang sifatnya personal. Nah, dalam rangkaian itulah Tuhan beranugerah dan memberi kesempatan untuk saya pulang kampung ini ya. Pulang ke gereja, tempat di mana dulu pernah pelayanan selama 16 tahun. Dan berbagi tentang masalah keluarga. Saya berharap tidak ngomong sampai sampai jam 8 lebih 15 menit, jam 8, sehingga nanti ada waktu untuk kita berinteraksi. Dan interaksi ini kita sama-sama belajar. Nah, kita akan mulai keluarga krisis, keluarga kritis. Apa aja jenis-jenis dari keluarga krisis itu. Sebelum pernikahan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, bagus sekali. Pada waktu Hawa diantarkan kepada Adam, respon dari Adam gimana? Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Komunikasinya bagus sekali. Tapi setelah jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Sejak saat itu, relasi antar pasutri itu parah, buruk sekali. Kalau tadi pujian, sekarang makian. Atau tepatnya saling menyalahkan. Nah, itu terjadi. Dan setelah itu kalau kita lihat sepanjang perjalanan tokoh-tokoh Alkitab, tidak ada yang mulus. Termasuk Daud. Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Tapi coba perhatikan kehidupan keluarganya. Dia pernah dikudeta oleh anaknya. Dia juga pernah sedih melihat perilaku anaknya, sesama anak saling melecehkan secara seksual. Kemudian anak yang satu membunuh anak yang lain. Orang yang berkenan di hati Tuhan, tapi di dalam kenyataannya mengalami hal yang seperti itu. Termasuk kalau kita lihat lagi semakin ke sini, kita sekarang yang ada. Terlalu banyak contoh-contoh kalau saya mau ungkapkan tentang krisis yang dihadapi oleh keluarga. Nah, untuk memudahkan saya akan memakai akronim krisis sebagai contohnya saja atau bentuk-bentuknya. Nah, ini saya memulai dari yang pertama. S, krisis saku. Saku itu maksudnya uang atau ekonomi. Memang enggak semua. Tapi kalau kita perhatikan semakin ke sini semakin banyak orang yang mengalami krisis secara keuangan, krisis secara ekonomi. Tatkala dolar makin naik, rupiah makin melemah. Terus saham juga orang-orang pada keluar negeri melarikan, tutup usaha di sini pergi ke situ. Banyak sekali yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mungkin jemaat GK Asion termasuk yang dikecualikan. Tapi banyak yang saat ini tuh terjerat utang kartu kredit dan utang online. Gara-gara itu, relasi suami istri menjadi parah, buruk. Saya ambil dari huruf yang kedua, R. Relasi. Relasi antar suami istri, relasi antar anggota keluarga termasuk orang tua dan anak itu renggang. Kenapa begitu?
Ini tidak lepas karena faktor komunikasi yang nggak bagus. Ngomong apa aja, ujung-ujungnya tuh ribut. Akhirnya lebih memilih gak usah ngomong. Daripada ngomong ribut, mendingan gak ngomong. Nah, apakah persoalan kalau gak ngomong terus bisa selesai? Enggak kan? Enggak. Intimacy. Intimacy itu banyak. Ada intimacy secara sosial, ada intimacy secara spiritual, ada intimacy secara rekreasi, ada intimacy secara jasmani. Tapi untuk bagian ini saya mengambil khusus bagian jasmani saja. Berbicara tentang hubungan khusus sebagai suami istri. Tidak sedikit yang punya masalah dalam hal ini, tapi tidak pernah terselesaikan. Kenapa? Karena malu kan ngomongnya. Mau ngomong sama siapa? Kalau ngomong sama hamba Tuhan, takut katanya nanti dibocorkan di mimbar. Setahu saya ya enggak lah. Akhirnya enggak mau ngomong. Nah, ini bermasalahnya tuh di mana? Laki-laki semakin dia tertekan, semakin dia sibuk bekerja, dia membutuhkan pelepasan. Beda dengan wanita. Tapi pada waktu wanita juga sekarang sibuk karena faktor tadi ekonomi, kadang-kadang harus kerja kan dua-duanya. Pada waktu kerja dua-duanya sibuk. Kalau yang laki semakin sibuk, kebutuhan intimasinya begitu besar. Tapi perempuan justru kebalikannya. Kalau sibuk itu butuh apa? Butuh me time. Saya butuh istirahat. Jangan diganggu. Akhirnya gimana? Kebutuhan tidak terpenuhi. Setelah itu terus bagaimana? Suka iseng dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya lagi apa? Huruf K, kasih. Terjadi juga krisis di dalam hal kasih. Mula-mula pada waktu menikah, kasihnya itu tebal, besar sekali. Tapi dalam perjalanan waktu, saya minum dulu. Dalam perjalanan waktu karena relasi sama komunikasi nggak terlalu bagus. Akhirnya krisis itu juga menipis. Kalau misalnya konfliknya itu 50%, kasihnya masih ada cadangan 50%. Tapi pada waktu misalnya konfliknya itu bertambah, kasihnya itu juga berkurang dia. Kalau udah kasih berkurang, akhirnya semua yang lain-lainnya juga itu bisa memunculkan satu permasalahan. Yang berikutnya apa yang terjadi? Kalau udah tadi ada permasalahan seperti itu, kasih udah habis, kesetiaan juga berkurang. Setia tidak selalu sampai ke bercerai. Tapi kadang-kadang itu berpaling ke orang lain. Hanya hati saja. Tapi ada juga sampai ke urusan fisik. Perselingkuhan. Tidak cerai. Pasangannya masih tetap ada. Namun saya mau menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya. Faktor yang paling utama. Krisis itu terjadi. Itu masalah ini. Itu masalah iman. Iman di sini bukan berarti terus nggak percaya sama Tuhan Yesus. Enggak, bukan itu. Percaya sama Yesus, tetap kebaktian ke gereja, tetap ada doa pribadi, tetap baca Alkitab, tetap pelayanan, tetap persembahan. Tapi relasi sama Tuhan itu nggak akrab. Kasihnya tuh udah hilang.
Sehingga pada waktu kasih itu udah hilang, relasi sama Tuhan juga jadi rutin aja. Nah, kalau sudah sampai terjadi seperti itu, ada satu kerenggangan hubungan dengan Tuhan, sulit sekali untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kita nggak pernah bisa melihat dari sudut pandang Tuhan semua yang ada itu. Celakanya bukan hanya krisis karena kurang, tapi karena limpah juga. Kalau relasi sama Tuhan nggak bagus, itu pun tetap memunculkan satu permasalahan. Nah, tentunya selain dari yang saya contohkan ini, masih adalah yang lainnya. Apapun itu bentuknya. Kalau itu tidak diselesaikan seperti yang tadi Pak Jani udah sampaikan. Kalau krisis-krisis yang ada di dalam kehidupan kita, mau krisis kasih, mau krisis setia, mau krisis keuangan, mau krisis relasi, mau krisis iman, intimasi, kalau itu nggak diselesaikan. Kenapa nggak diselesaikan? Kadang-kadang nggak tahu caranya. Atau sudah berdoa, tapi kayak nggak ada jalan keluarnya. Dan kita benar-benar nggak mau berbicara kepada orang lain. Nah, kalau udah sampai seperti itu, lalu akan memunculkan ini, kritis. Nah, kritis itu ada 3 poin yang saya mau sampaikan. Kritis yang pertama ini yang paling ringan. Detach. Apa itu? Terlepas. Kalau konteksnya itu perkawinan, ini adalah perkawinan yang terlepas. Tetap suami istri, tetap masing-masing kerja, pulang, makan juga, tetap semuanya tetap. Tapi udah nggak ada ikatan emosi lagi. Nggak ada lagi perasaan sayang. Kadang-kadang ya, kalau dia pergi justru rasanya tuh damai sekali ya dia udah pergi. Kalau dia pergi tuh kedatangannya bukannya ditunggu-tunggu. Kalau datang kok cepat ya dia pulang. Nah, kalau sampai ada pengalaman-pengalaman seperti itu, hati-hati. Jangan-jangan di dalam kehidupan walaupun masih tetap bareng-bareng, tapi sesungguhnya udah terlepas. Yang kedua, disconnected. Ini terputus. Lihat itu tali ya. Dikatakan terputus bukan berarti terus blas itu sama sekali enggak. Masih tetap dia nyambung. Ada sedikit sekali. Yang membedakan hanya satu saja. Belum sampai ke pengadilan gitu aja. Tapi sesungguhnya benar-benar udah ada orang lain lagi. Mau tahu atau enggak, ada orang lain lagi. Gitu. Tadi yang terakhir, divorce. Kalau tadi itu disconnected, semuanya masih. Tapi begitu yang terakhir, udah masuk ke ranah hukum, masuk ke pengadilan, dan akhirnya itu memang betul-betul putus beneran, bercerai. Nah itu, jadi perhatikan baik-baik kalau kita punya persoalan apa saja, terus kemudian kita tidak mau menyelesaikan atau tepatnya tidak bisa menyelesaikannya, mau tapi nggak mampu, tapi juga kita nggak mau cari orang lain. Saya khawatir, mungkin tidak sampailah yang poin ketiga D, yang ketiga enggak. Tapi saya khawatir loh, kita itu ada di antara 1 dan 2 itu. Saya berharap tidak ada di antara kita yang seperti itu. Kalau tidak ada, perlu dilanjutkanlah ini. Tetap perlu dilanjutkan untuk antisipasi ya. Dengan asumsi kita lolos lah yang tadi itu, tapi tetap kita perlu melanjutkan. Dan saya akan berbicara di sini lebih banyak. Kita perlu Kristus di dalam kehidupan ini. Tadi Pak Janik sudah menyampaikan secara kerangka begitu. Kalau di dalam kehidupan pernikahan kita ada krisis,
Terus kemudian karena kita tidak mampu memanage dengan bagus, akhirnya kritis di dalam kehidupan pernikahan. Kita sesungguhnya perlu Kristus, perlu Tuhan. Kenapa begitu? Karena yang menciptakan lembaga pernikahan itu adalah Tuhan. Kalau mobil rusak, kita bawa ke montir, Pak Andreas ya, Pak Suito ya. Kalau mobil rusak kan kita bawa ke situ, itu ahlinya. Tapi kalau ngomong keluarga, kepada siapa kita perlu datang? Kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau Pak Andreas, Pak Suito ada kan itu ya di Gunung Catur ya kalau nggak salah ya. Lah kalau Tuhan itu kita carinya di mana ya? Kalau pergi ke sorga nggak ada penerbangan ke sorga ya cari Tuhan ya. Cari hambanya Tuhan, terlalu sibuk hambanya Tuhan ya. Kalau begitu bagaimana kita mewujudkannya? Kita mewujudkannya secara sederhana sekali, tidak sulit kok. Yang pertama, kita ayo bersama-sama melihat permasalahan yang kita punya itu dari perspektif firman Tuhan. Artinya begini, apapun persoalan yang kita hadapi, mau ada di krisis maupun ada di kritis, apapun itu, coba kita cari tahu apa kata Alkitab tentang masalah saya ini. Nah, pada waktu kita tidak mencantolkan firman Tuhan, tidak melihat itu dari perspektif firman Tuhan, maka persoalan itu tidak akan pernah selesai. Atau kalaupun tidak pernah selesai, tapi kita sendiri akhirnya apa? Ya sedih, ya kecewa, ya frustrasi. Coba perhatikan gambar itu. Siapa yang melihat gambar ini adalah perempuan cantik? Angkat tangan. Oh ya. Oke. Siapa yang melihat perempuan ini perempuan jelek, tua? Tergantung sudut pandangnya. Kalau misalnya Bapak Ibu saudara-saudari melihat ininya ya, rahangnya ini, terus kemudian ini matanya itu orangnya menghadap ke sana, pasti ketemu perempuan cantik, betul? Tapi kalau ngelihat yang ini tuh bibirnya gitu ya, itu perempuan tua jelek. Pertanyaannya, kenapa melihat gambar yang sama tapi bisa menghasilkan hasil penglihatan yang berbeda? Udah, yang gambarnya ini dilupain aja ya. Masih tetap diskusi. Yang saya mau sampaikan, betapa pentingnya di dalam hidup ini kita kembali lagi apa kata firman Tuhan. Saya kasih contoh di dalam Alkitab. Ingat ada 12 orang pengintai yang disuruh masuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang lapor sama Musa begini, jangan maju, gak mungkin kita mengalahkan. Yang 2 orang, kita maju. Tuhan pasti akan memberi kepada kita kemenangan. Pertanyaannya, kenapa yang 10 orang ngomong jangan maju, yang 2 orang ngomong maju? Yang dilihatnya sama enggak? Sama. Ada susu dan madu berlimpah-limpah. Terus kemudian yang dilihat lagi, ya sama, ada orang-orang besar. Tapi kenapa yang 10 orang jangan maju, yang 2 orang maju? Jawabannya sederhana sekali. Pada waktu Tuhan ngomong sama Musa, mungkin kita penasaran, 12 orang ini ada nggak? Pasti nggak ada, karena belum dipilih. Tuhan ngomong kan sama Musa, pilihlah 12 orang, utus mengintai tanah yang akan kuberikan kepada orang Israel. Itu disampaikan kepada Musa.
Dan saya percaya Musa sampaikan itu, lalu pilih 12 orang itu. Hanya yang 10 orang itu, dia melihat masalah, tidak mencantolkan dengan firman Tuhan. Sedangkan yang 2 orang itu, memang itu gede-gede orangnya di situ. Orang-orang raksasa itu. Waduh, tapi karena Tuhan udah ngomong akan memberikan, kalau Tuhan udah ngomong ya Tuhan janji pasti akan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, betapa pentingnya kita boleh menempatkan permasalahan yang kita punya dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau itu contoh seperti itu, sekarang saya masuk ke yang real saja. Mulai yang sederhana tadi ya, coba kita mundur sedikit ya. Di antara krisis ini, misalnya saya ambil contoh, S yang huruf keempat itu, saku ekonomi. Kalau misalnya ada di antara kita, di dalam kehidupan berkeluarga, saat ini menghadapi krisis secara ekonomi, gimana caranya kita memandang? Saya secara personal udah pernah mengalami, secara komunal bersama dengan istri pernah mengalami. Kalau secara personal, setelah pindah ke Bandung, koko saya pindah lagi ke Bali, Koko Wi, Pak Elim. Koko tanya, Koko mau pulang, Minggu mau ikut. Saya masih ambil waktu dulu berdoa. Terus saya bilang, saya udah kuliah, saya nggak ikut pulang, saya di sini aja. Pada waktu Koko pulang, saya terus di Bandung sama siapa? Ada Koko satu lagi. Tapi Koko yang satu lagi itu gabung sama mertuanya. Jadi pada waktu itu Koko dua-duanya ini termasuk satu orang lagi yang diajak itu mengalami kebangkrutan secara usaha. Pada waktu itu saya ditinggal oleh Koko di Bandung. Itu saya udah pernah mengalami yang namanya krisis, tapi baru pribadi. Belum ada istri, belum ada anak yang perlu saya tanggung. Tapi saya belajar firman Tuhan baik-baik. Banyak ayat-ayatnya. Jangan khawatir, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada, bla 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 bla. Banyak sekali ayat-ayat itu. Dan pada waktu saya mengalami itu, saya hanya ingat-ingat firman Tuhan aja. Tuhan bukakan jalan. Waktu itu ada satu teman yang dulu pernah saya bantu pada waktu masih di SMEA, dia juga di SMEA, sekarang di IKIP sama-sama. Saya pernah mengantarkan timbangan, beli timbangan, bapaknya jualan kerupuk di Kadipaten, hanya bantu ngangkutin ke situ aja. Terus dia yang cerita sama bapaknya, kalau si Nyoman udah kokonya pulang, dia tinggal di sini. Lalu bapak itu ngasih uang saku 2, buat dia 1, buat saya 1. Padahal orang itu bukan orang Kristen. Saya malu sekali ya. Tapi tak pikir-pikir dulu orang Israel juga pergi ke Mesir ya. Dipelihara oleh orang nggak percaya juga ya. Udah 3 bulan. Tapi setelah itu terus Tuhan, masa terus-terusan gini Tuhan, malu ya, kuliah dibayarin sama orang yang nggak saya terlalu kenal, hanya pernah berbuat baik 1 kali, sekarang dia bayarin. Terus gimana? Saya baca lagi. Pada waktu renungan firman Tuhan ya. Apa yang ada di tanganmu? Itu kan ada, itu anak toh yang bawa roti itu. Hanya ini Tuhan. Apa maksudnya? Saya hanya belajar sama Tuhan, tanya. Apa yang ada padamu? Gak ada apa-apa kecuali ijazah SMEA, ijazah mesin mengetik, ijazah bon ini. Hanya ini Tuhan. Ya sudah, dengan yang itu. Tuhan mau pakai dengan yang itu. Saudara ngelamar waktu itu kerja ya, bawa map. Enggak ada lowongan sini. Enggak ada lowongan saudara. Tapi Tuhan bilang kan, apa yang ada di tanganmu? Itu kan kata firman Tuhan. Ini Tuhan bukakan jalan.
Saya baca koran pikiran rakyat, ada CV Perananto. Saya ingat itu sampai sekarang. Cari tenaga pembukuan. Saya langsung ke situ ngelamar, diterima. Tapi dengan catatan kerjanya di Sukabumi. Waduh, gimana ini? Nggak apa-apa, tak tinggal kuliahnya, nanti aja. Urusan kuliah gimana? Saya kerja di Sukabumi. Tidur di mana? Saya tidur satu bedeng sama tukang-tukang. Tapi dipercaya oleh bos. Singkat kisah, sampai bangunan selesai 3 bulan, dia mau pergi ke Tanah Kusir, Jakarta, saya mau diajak. Saya dipanggil oleh sekretaris jurusan, kenapa 3 bulan ini si Nyoman gak muncul-muncul? Temanmu biasa bertiga kamu kuliah, kenapa ini si Nyoman gak ada katanya? Setelah diberitahu begitu, panggil, menghadaplah. Setelah menghadap, kembali lagi. Perbuatan baik yang pernah dilakukan itu tidak pernah sia-sia. Dosen itu dulu tuh jadi guru di Semea, beli sofa, saya yang ngangkutin sofanya pakai mobilnya Kokoh. Hanya itu aja kebaikan saya. Kali ini dia bilang, pakai bahasa Sunda ya, orang ngesnyaho, saya udah tahu apa yang kamu alami. Disodorin beasiswa, tanda tangannya. Ini nggak cukup, jangan lagi kerja di perusahaan, kerja jadi guru honorer. Dia yang ngasih tahu saya harus kerja jadi guru honorer. Kerjalah saya. Dan waktu itu saya ketemu sama Bu Ade kelas 2 SMP. Saya gurunya. Nah, setelah itu saya melamar kerja, diterima di sekolah, jadilah saya guru. Pada waktu saya jadi guru, saya berkesempatan untuk kembali kuliah, walaupun molor 1 tahun, harusnya 5 tahun, saya 6 tahun. Tapi nggak apa-apa, karena memang Tuhan tolong. Jadi dengan kata lain, persoalan pribadi, waktu itu saya belum nikah. Nggak terlalu takut. Saya ngalami bagaimana dipelihara oleh Tuhan. Tapi setelah menikah, pernah nggak? Pernah? Tadi pas ditanya di bawah lagi ngomong-ngomong dengan seseorang, Pak, terus terang, kalau kerja di luar gereja itu gimana sih? Saya tanya gimana apanya. Terus kemudian lebih terus terang lagi ngomongnya, penghidupannya. Saya belum jawab di situ, sekarang saya jawab ya. Setelah saya resign dari GKA Gloria, lalu bersama dengan beberapa teman mendirikan perkumpulan keluarga Karis. Ada orang yang bilang begini ke saya, Pak Nyoman keluar dari Gloria, kami lo nggak sanggup lo menggaji Pak Nyoman. Terus saya ngomong, emangnya siapa yang suruh gaji saya? Tapi realnya saya manusia butuh makan. Lalu ada 6 atau 7 orang, tiap bulan mereka kumpulin uang, kasih tanda kasih pelayanan buat kami, buat saya sama adik. Tapi pada waktu itu, hanya ngendap beberapa hari saja di rekening kami. Setelah itu kami persembahkan lagi. Karena ada kantor, ada OB, ada tenaga administrasi yang harus digaji. Saya persembahkan itu. Tiap bulan seperti itu. Selama 1 tahun. Disitulah mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang hebatnya itu ya. Persis seperti orang Israel di padang gurun itu. Perlu sehari dikasih. Waktu itu mengalami kesulitan luar biasa. Anak yang sulung, waktu mesbah keluarga, Pak, minggu depan Koko harus bayar. Ya, kita doa. Kami bermesbah keluarga, ya berdoa. Setelah berdoa, ya sudah. Tuhan juga buka jalan dengan caranya sendiri. Yang saya nggak perlu ceritakan lagi, terlalu panjang nanti itu. Poinnya, jadi kalau setiap kali kita punya persoalan, kalau ini persoalan keuangan, pas itu ya, saya pilih yang itu ya, saku itu. Ayo kita, apa kata firman Tuhan? Pada waktu kita benar-benar bertanggung jawab, kerjakan bagian kita. Yang tidak mampu kita lakukan, nanti Tuhan sendiri yang akan melakukan lebih lanjut. Ayo sekarang kita beralih ke yang lainnya misalnya. Aspek yang mana mau di sini?
Aspek intimasi misalnya. Apa kata Alkitab? Kalau tadi krisis itu kenapa? Karena yang satu kebutuhannya tidak terpenuhi, yang satu karena kesibukan sehingga akhirnya apa? Tidak ada satu keinginan untuk mengerjakan bagiannya. Lalu terus gimana kita memandang hal ini? Kalau ini dibiarkan terus begitu ya, oke. Tapi akhirnya gimana? Pada waktu relasi kita nggak bagus, akhirnya yang relasi secara itu juga nggak bagus, lalu kehidupan kita itu nggak ada indahnya. Terus apa kata Alkitab? Memang nggak pernah tuh di dalam Alkitab ada yang terang-terangan ngomong begitu ya. Tapi prinsipnya Tuhan kasih, asal kita mau cari aja. Di 1 Korintus 7 ayat 3, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Kenapa tidak dibilang suami duluan? Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Lalu baru di ayat 4, suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, baru istrinya. Kalau sampai misalnya itu dipahami oleh para istri, oh ternyata memang laki-laki seperti itu. Kalau capek, justru dia membutuhkan pelepasan. Saya juga capek. Tapi tubuh saya sekarang bukan punya saya. Punya dia juga. Enggak akan melakukan penolakan. Bukannya enggak boleh. Kecuali sakit. Kalau sakit ya mesti berani dong ngomong. Atau alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Asal jangan pura-pura. Jadi apa sih persoalan yang enggak ada jawabannya di Alkitab? Pasti ada secara prinsip. Itu sebabnya kita perlu kembali, ayo lihat dari firman Tuhan, dari perspektif Alkitab. Kalau ngomong misalnya setia, wow itu banyak sekali di dalam Alkitab ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Yang diharapkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Mau setia dalam segala aspek kok, termasuk urusan berkeluarga. Kalau sampai seperti itu kan nggak mungkin kan sampai terjadi yang ini tuh. Kan nggak mungkin. Kalau sampai orang setia itu nggak mungkin. Anggaplah misalnya itu ada detach, ada terlepas di dalam kehidupan. Tapi nggak akan mungkin kan sampai misalnya bercerai. Kenapa? Karena apa kata Alkitab tentang bercerai? Tuhan bilang, sejak semula nggak pernah Tuhan memberikan ruang untuk orang bercerai. Tuhan tidak pernah berikan kuasa kan kepada manusia untuk membongkar apa yang sudah dibangun oleh Tuhan. Kan itu jawaban Tuhan Yesus. Akhirnya orang yang mau menjebak Yesus waktu itu ngomong, kalau memang nggak boleh kenapa Musa kasih surat cerai? Yesus jawab, sebenarnya Musa kasih surat cerai bukan karena dia setuju perceraian. Terlalu gampang orang menceraikan pada waktu itu. Sehingga Musa kasih ngerem. Karena ngurus itu tuh nggak gampang, ngerem. Ada orang yang akhirnya, oh karena zina, oh boleh ya bercerai karena zina. Ada satu orang ngomong kepada saya begini, tak lakoni, menurut bahasa Jawanya itu apa? Tak lakuin satu kali berzina sehingga saya punya alasan untuk bercerai. Setelah itu saya minta ampun sama Tuhan. Gendeng nggak itu? Padahal kata bercerai yang ditulis di Matius 19 itu kan, itu cerai untuk orang yang tunangan, bukan orang yang sudah menikah. Beda antara kata pornea sama moekea. Kalau pornea itu artinya masa tunangan kayak Yusuf sama Maria loh. Maria hamil, Yusuf tidak pernah berbuat kan? Yusuf tiba-tiba pengen menceraikan Maria. Itu pornea di dalam masa tunangan. Tapi kalau udah menikah, walaupun misalnya ada seperti itu, tidak diberi ruang oleh Tuhan. Kenapa begitu? Murid-murid Yesus saja kan ngomong,
Kalau begitu halnya suami istri, artinya begini, kalau udah menikah ada masalah nggak boleh bercerai. Murid-murid ngomong, kalau begitu lebih bagus jangan kawin. Kenapa murid-murid ngomong kayak begitu? Karena dia tahu sikap Yesus tegas begitu. Dan jangan lupa, aku benci perceraian, kata Yesus. Nah, jadi kalau misalnya kita, aduh, walaupun kehidupan pernikahan sudah carut marut, gimana aja begitu ya, nggak akan sampai menempuh jalur bercerai. Kenapa? Pada waktu kita pakai sudut pandang firman Tuhan, itu menolong kita kok, nggak sampai harusnya kita menempuh jalur itu. Jadi yang mana sajalah, yang tadi itu, apapun persoalannya, pasti ada jawaban di dalam Alkitab. Persoalannya kita tahu atau enggak tahu, itu aja. Kalau enggak tahu, mau mencari tahu enggak? Saya percaya Roh Kudus itu guru agung kita, yang bisa memberitahukan kepada kita. Andai kata misalnya terakhir setelah misalnya kita tahu, mau enggak? Itu aja persoalannya. Nah, poin pertama seperti yang tadi saya sudah sampaikan, betapa pentingnya di tengah-tengah krisis dan kritis kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Kalau begitu, betapa pentingnya kita belajar firman Tuhan. Ya, di gereja kita udah belajar doktrin. Betul. Tapi di dalam kehidupan kita benar-benar perlu belajar selain dari Komsel, KTB, itu kelompok tumbuh bersama ya. Di tengah keluarga betapa pentingnya kita itu membangun mesbah. Satu persekutuan yang diikuti oleh ayah, maksudnya suami, istri, lalu kemudian kalau ada anak, anak-anak. Ini ada yang formal, ada informal. Kalau yang formal itu yang diselenggarakan secara reguler. Entah seminggu sekali, entah misalnya berapa lama sekali. Kalau yang informal itu kapan saja, sambil jalan nganter anak ke sekolah bisa kok, sambil makan juga bisa kok. Poinnya, pergumulan yang dihadapi itu perlu dihadapi berdasarkan firman Tuhan. Nah, untuk bisa punya firman Tuhannya itu, kita kan harus belajar. Nah, untuk belajarnya itulah salah satu sarana yang Tuhan pakai itu. Kalau ngomong di tengah keluarga, Tuhan pakai keluarga kita membangun satu mesbah. Membangun satu mesbah di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Karena melalui itu, kalau itunya jalan bagus ya, kalau ada pergumulan apa, berani ngomong kok. Suami ngomong, istri ngomong, atau kalau itu ada anak-anak juga ngomong. Itu sarana Tuhan kasih. Lalu terus kemudian bersama-sama, apa kata Alkitab untuk bagian ini? Ayo kita pelajari. Mungkin belum ketemu hari itu, enggak ketemu. Tapi akhirnya kita terus, Tuhan, ini begini pergumulannya gimana ya Tuhan? Nanti kita bisa dengar khotbah. Atau mungkin ada orang ngasih buku. Atau mungkin kita bisa pada waktu jalan terus kemudian kita dengar khotbah online juga bisa. Tuhan itu punya 1001 cara untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Tuhan udah bilang kok, orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Pasti. Nah, salah satunya itu kalau di tengah keluarga bisa itu jalan, itu bagus sekali. Untuk bagian ini, betapa bersyukurnya kami sejak ya menikah itu udah berdua aja. Tapi pada waktu istri saya hamil, saya bisa ngomong begini, nah papa mama sekarang, ini masih di dalam kandungannya. Bisa tak ajak ngomong, nah papa mama mau persekutuan sekarang ikut yuk. Ya sudah, tak anggap udah ada kan dia, hanya belum lahir gitu aja. Setelah lahir pun masih ae nggak ngerti gitu ya. Ya di pinggir ranjang itu duduk begitu ya, tak bacain Alkitab saja, tak doain.
Tapi setelah gedean dikit, memang repot. Anak yang satu bisa duduk tenang, yang satu jungkir balik saudara ya. Yang satu baru ditinggal sebentar, udah langsung ngantuk, tidur saudara. Itu memang ada kesulitan. Tapi anak itu dari kecil udah diajak begitu. Sampai sebelum nikah, kami masih tetap bisa bermesbah keluarga. Sekarang setelah nikah, saya tahu satu kali saya pergi ke rumah anak yang sulung, ternyata dia sedang bermesbah keluarga dan ya, ayo Pak ikut. Ya ikut. Jadi melalui itu benar-benar mengajarkan pada waktu ada persoalan apa, sama-sama. Apa kata Alkitab? Terus belajar sendiri. Bukan pada waktu itu cari gimana. Setelah itu juga terus akhirnya apa? Kita renungkan terus, kita cari. Sampai nanti minggu depannya lagi pada waktu ketemu. Wah, gini gimana? Kok dapatnya gini? Waktu saat teduh begini, dengar kayak begini. Pada waktu ngomong seperti itu. Terus kemudian akhirnya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah itu. Jadi firman itu betul-betul didapat. Makanya kalau ada persoalan apa, terus kemudian kita bisa melihat dari sudut pandang firman. Kenapa? Karena kita udah dapat duluan. Firman itu ditulis oleh Rasul Paulus, bermanfaat untuk bla 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 bla. Salah satunya mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi pada waktu kita belajar firman secara personal, secara komunal bersama-sama, terus firman itu betul-betul menjadi kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kita. Pada waktu kita menghadapi persoalan keluarga apapun, saya percaya kita bisa menghadapinya. Mungkin persoalan itu tidak selesai. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi persoalan yang tidak selesai itu. Dan yang terakhir, tadi kita harus punya perspektif Tuhan. Melihat dari kacamata Tuhan. Untuk itu kita perlu firman, kita bisa dengar khotbah, baca buku, tapi salah satunya itu di tengah keluarga kita lakukan. Karena kalau di tengah keluarga kita lakukan kan gak perlu malu, anak juga gak perlu cari jawaban di mana, terus kita juga kalau ada persoalan ya kita gitu. Nah, kalau kita bersama-sama secara vertikal ya, itu kenal Tuhan, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita takut Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Karena apa? Begitu kita mengenal Tuhan seperti itu, kita itu semakin cinta pada Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan. Dan kalau kita kasih kepada Tuhan, kita akan patuh kok. Tuhan ngomong apa? Udah jelas kok firman Tuhan kayak begitu, kita pasti patuh. Hasil yang kedua apa? Kalau kita tahu Tuhan mau seperti itu dan kita mengasihi Tuhan, kita nggak mungkin melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Saya memang tidak menjawab persoalan krisisnya dan kritisnya saudara secara persis, tapi prinsipnya seperti ini. Ayo kita bersama-sama sekarang menghadapinya pakai kacamata Tuhan. Untuk itu pelajari firman. Kalau kita udah pelajari firman, saya percaya semakin kita mempelajari firman, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Dan kita tidak akan melakukan yang Tuhan tidak suka. Kalau udah begitu, kita tahu pasangan hidup kita itu perwujudan Tuhan kok. Kita nggak mungkin melakukan sesuatu kepada dia. Karena kalau kita lakukan sesuatu, itu kita lakukan kepada Tuhan. Setelah itu kita akan menghargai. Tadi saya sudah bilang saya ngomong sampai jam 8 lebih 2 menit. Sorry. Nah, sekarang mari kita sama-sama berinteraksi, sama-sama belajar. Jadi kalau ada pertanyaan, bukan hanya saya yang jadi sumbernya untuk menjawab. Siapa tahu yang duduk di sini ada pengalaman tersendiri, walaupun pengalaman tidak boleh digeneralisasi, tapi boleh. Ya. Mari Pak Moderator. Nah kali ini saya duduk ya. Teman-teman, hari ini, malam ini kita mendengarkan uraian yang menyangkut seluruh aspek hidup kita ya. Kita berterima kasih kepada Pak Nyoman dan teman-teman yang mengenal Pak Nyoman sudah lama, tentunya melihat Pak Nyoman ini awet muda ya. Tetap menjaga kondisi tubuh dan saya merasa Pak Nyoman ini tidak
banyak berubah gitu ya. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke tanya jawab, boleh enggak saya minta teman-teman untuk berdiri dulu sebentar. Kan sudah pegel tadi duduk 1 jam. Silahkan teman-teman menghadap ke selatan semua. Selatan itu sana ya. Ya, pijat di depannya yang muhrimnya ya, yang bukan muhrimnya jangan. Ya, kasih pijatan yang enak pada muhrimnya. Cukup? Kita sekarang balik ke utara. Balik ke utara. Ya, kita kasih pijat. Ya. Ini Ibu Joli menderita nih, Pak Victornya nggak ada. Terima kasih teman-teman, silahkan duduk. Tadi seperti yang di awal sudah saya sampaikan, itu di tiap bangku ada QRIS dan juga di depan silahkan ditampilkan QRIS-nya. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan lewat QRIS atau langsung lewat bertanya dengan mengangkat tangan, nanti teman-teman yang di belakang akan memberikan mic-nya. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan saya akan lihat di laptop. Sementara moderatornya masih lihat di laptop, saya jawab. Ini pertanyaan yang pertama. Apakah setiap keluarga pasti mengalami krisis dan kritis dengan era zaman yang digital? Jawabannya iya dan pasti. Coba perhatikan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk pegang ininya kita. Sehari berapa banyak waktu yang kita habiskan. Dan berapa banyak waktu, coba bandingkan. Waktu yang kita pakai untuk ngomong sama pasangan hidup kita. Oh iya. Makasih Pak. Ya. Waktu yang kita habiskan untuk membuka ini ya, jauh lebih banyak. Sehingga pasangan hidup kita merasa apa? Lu kawin aja dah sama HP. Wong pergi ke tempat makan, pesan apa, terserah. Setelah itu pegang lagi. Semuanya kayak begitu. Ya komunikasinya nggak nyambung lah. Terus jangan lupa, gara-gara era digital ini, bisa ketemu sama mantan. Kita cinta dari SMP, kita cinta dari SMA ya. Reuni. Ada catatan lagi, kalau reuni nggak boleh bawa keluarga. Kalau bawa keluarga kita nggak seru. Kalau udah ketemu, gimana bisa ketemu itu? Kan lewat itu toh. Dan setelah ketemu gimana? Masih awet muda. Yang di rumah nggak pernah dibilang awet muda gitu ya. Di rumah juga nggak disentuh, kenapa? Tangannya lebih banyak nyentuh HP kan. Sekarang ada orang lain pada waktu ditepak kayak gitu rasanya kok kayak dulu ya pada waktu. Itu sebabnya akhirnya terjadi apa? Ya kita udah tahu lah. Poinnya era digital di satu sisi itu berkat loh. Melalui itu kita banyak terbantu. Tapi ternyata yang namanya alat bisa juga disalahgunakan. Nah pada waktu itu disalahgunakan bentuknya macam-macam. Yang tadi saya sampaikan hanya terlalu banyak menggunakan sampai akhirnya nggak punya waktu yang cukup untuk berkomunikasi. Selain daripada itu ternyata itu juga bisa disalahgunakan lalu menjadi pintu gerbang untuk masuk yang lainnya. Clear ya jawabannya? Ya. Terima kasih Pak Nyoman. Okay. Pertanyaan yang kedua, bagaimana memanage permasalahan yang muncul dalam keluarga dalam tanda kurung wajar yang tidak menghancurkan keluarga tapi justru semakin menguatkan sebuah rumah tangga? Nah, kalau tadi saya sampaikan secara garis besar begitu, sekarang coba saya
satu bagian firman Tuhan aja. Kitab Filipi pernah saya khotbahkan kok di sini, seingat saya ya. Ada dua orang kan berselisih, Yudia sama Sintike ya. Dua orang itu berselisih. Terus kemudian Tuhan lewat mulut Paulus ngasih tahu apa? Yang pertama, janganlah hanya memikirkan kepentingan sendiri, jangan mencari kesenangan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong berpikir, menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nanti saya terangkan apa itu. Dan yang terakhir, Tuhan ngajarin apa? Belajar untuk merendahkan diri. Kalau menurut saya banyak sih cara-cara ya, cara itu kan banyak sekali. Tapi di antaranya yang saya ketemukan itu, ini manjur banget. Saya sama istri saya, hobinya tuh beda. Istri saya hobinya apa? Perangko, ngumpulin perangko. Walaupun gak hobi, tapi sesekali dia pengen sekali pergi ke gedung bioskop, nonton. Nah saya, apa ngumpulin perangko, ngabis-ngabisin waktu aja. Perangko dikumpulin terus, digunting ini kegunting sedikit. Ngabisin waktu menurut saya. Nonton ke bioskop, saya bilang, gak usah lah kalau mau pelepas beban yang gak perlu nonton. Ya ternyata saya sama dia emang beda. Kalau saya perlu melepas beban cukup di rumah, di kamar saja, gak usah kemana-mana. Gak usah dikasih TV, saya tinggal duduk, diam, tenang. Dia harus keluar. Itu cara yang berbeda. Nah coba kalau saya misalnya cari kesenangan saya sendiri ya saya gak mau. Ya udah pergi sana sendiri, kan gitu ya. Tapi pada waktu saya berhenti mencari kesenangan sendiri, tidak memikirkan kesenangan sendiri, saya belajar untuk apa? Support lah. Oh dia senang perangko apa, jadi kalau saya pergi kemana begitu ya, ke Australia gitu ya, tak beliin perangkonya yang belum dicap. Walaupun untuk itu setelah dikasih, wah ini kurang bernilai. Coba saudara udah dibelikan perangko, ngomong dia begitu. Kenapa? Udah tak belikan ini. Karena tidak ada capnya, belum dipakai ini. Wow. Ya udahlah. Nah, pernah satu kali saudara, ingat sekali, saya itu, nggak senang sekali pergi ke bioskop saudara. Tapi kasihan sekali dia, anak yang sulung diajak nggak mau, karena filmnya nggak cocok ya. Anak yang bungsu diajak hanya ngenyek mamanya film apa. Begitu disebut, saya denger ya lagi makan, lagi cuci piring ngomong sama mbok nanti kita nonton film ini ya. Sakno ya anak ini, saya nggak suka. Akhirnya saya bilang sama anak, nah kalau mau nonton film gimana caranya? Sungguhan, gimana cara beli karcisnya? Poinnya apa? Saya mau menyenangkan, saya nggak mau mencari kesenangan saya sendiri. Singkat kisah udah beli tiket atau apa begitu ya. Saya beli dulu sendiri tiketnya ya, sementara dia masih di toko buku. Tapi biar dia nggak tahu ya saya, papa mau kencing dulu. Biar nggak bohong, saya sungguh kencing dulu. Akhirnya saya beli tiket. Terus saya bilang, ayo. Dia pikir ayo, udah pulang. Karena ini lagi di toko buku Gramedia ya. Ayo, begitu keluar. Dia bilang, loh, papa mau kemana? Ke atas. Mau makan? Di atas kan food court. Enggak, ayo kita ke atas. Ya sudah, sampai di atas, mau makan apa? Enggak makan. Mau nonton. Dia tanya sama saya, sungguhan? Terus saya keluarkan karcisnya. Tersipu-sipulah dia. Masuk ke gedung bioskop. Setelah masuk, terus terang saya ngantuk.
Tapi dia lihat saya ngantuk, dia lihat saya tidur, tapi dia udah hargai. Kenapa? Karena saya sudah mau. Itu contoh. Nggak gampang loh. Kalau ngasih duitnya aja masih bisa kan, kita laki-laki terutama ya, kalau ngasih dompet kita masih gampang kok. Tapi pada waktu dia senang, kita nggak senang, terus gimana? Itu paling susah. Saya paling nggak ngerti kenapa kalau capek itu mesti ke mall, jalan-jalan sebentar, keluyuran. Kalau capek ya di rumah aja, menurut saya. Tapi akhirnya saya belajar, ya udahlah. Akhirnya dia sendiri ngomong, kalau papa nggak seneng, ada juga kesian papa ikut. Duh, coba gimana lagi? Sudah tak antar, terus dia yang kasihan lihat saya, kenapa? Tapi nggak apa-apa, itu kan proses toh. Bisa bayangkan kalau kita tahu pasangan hidup kita kesukaannya itu apa selama tidak melanggar kebenaran firman Tuhan. Kita nggak suka, ayo belajar menyenangkan. Firman Tuhan kan begitu toh. Di Filipi itu loh, jangan hanya mencari kesenangan sendiri. Di kitab Roma juga kan dikasih tahu, setiap orang itu mencari kesenangan sesama. Kalau kita bisa kayak begitu ya, ego itu loh, mengalah kita benar-benar ya, Tuhan pasti tolong kok. Karena di mana ada orang mementingkan diri sendiri, di situ pasti ada kekacauan, kata Alkitab. Pada waktu kita mau meletakkan ego kita, nurunkan ego kita, terus kita memikirkan kesenangan dia, apa sih yang dia punya yang gak dikasih? Itu yang pertama. Yang kedua, yang gak gampang, menaruh pikiran Kristus. Itu di dalam kitab Filipi pasal yang kedua ya. Nanti baca itu ayat 1-11. Setiap orang hendaklah menaruh pikiran Kristus. Jadi gimana caranya? Ya kita belajar untuk meniru cara Kristus berpikir. Caranya sederhana sekali. Yesus tidak pernah memasalahkan masalah. Kalau ada masalah, Yesus carikan jalan keluarnya. Kita kan sering, kalau ada apa, kenapa kok kayak begini? Ngatret lagi, udah lewat, mau diapain lagi? Gak bisa. Paling sering kan kita begitu. Ngatret kita. Itu yang membuat kesel kan. Tapi kalau kita pakai pikiran Kristus, oke, masalahnya udah kayak begini, terus gimana jalan keluarnya? Ingat Kristus pada waktu diperhadapkan kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina itu. Masalah kan buat perempuan itu, masalah juga buat Yesus kan. Apa Yesus ngomong, kegenitan ya kamu? Kenapa sih kamu begitu? Enggak kok. Yesus hanya ngomong, aku juga gak menghukum kamu ya, pergi jangan berbuat dosa lagi. Dan masih banyak sekali ada hal-hal yang dilakukan oleh Yesus, termasuk keselamatan kita loh. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan udah langsung kasih jalan keluarnya. Kejadian 3 ayat 15. Nah kalau saja di dalam hidup kita bisa seperti itu ya. Kalau sudah jadi masalah, tolong jangan sekali-kali ngatret mundur memasalahkan masalah. Tapi dari titik itu kita maunya gimana ke depannya. Itu. Dan yang terakhir, ini paling gak gampang. Pada waktu permasalahan ada, Yesus itu merendahkan diri. Makanya di poin yang ketiga Paulus ngasih tahu apa? Merendahkan diri. Itu seperti Kristus. Kalau tidak ada Kristus yang merendahkan diri, persoalan dosa manusia tidak akan pernah selesai. Tapi pada waktu Yesus sudah merendahkan diri, persoalan dosa itu bisa terselesaikan. Coba ya. Saya percaya tidak ada suami istri yang tidak pernah bertengkar. Setuju? Setuju. Kalau udah bertengkar terus gimana selesainya? Selesai sendiri. Tiba-tiba selesai sendiri. Oh. Itu mujizat.
Kalau sampai ada persoalan tiba-tiba bisa selesai sendiri itu bagus. Saya senang kalau begitu. Tapi realnya jarang sekali persoalan itu selesai. Kalau persoalan itu sudah ada seperti itu, tidak diselesaikan, itu sebenarnya hanya bom waktu saja. Gimana caranya? Mau nggak kita merendahkan diri? Kita ngomong, oke, untuk bagian yang tadi saya salah, sorry, maaf. Pada waktu kita ngomong seperti itu, yang satunya juga akhirnya ngomong, sebenarnya yang salah juga saya, maaf. Tuh, itu. Tapi pada waktu terus nggak mau merendahkan diri satu sama yang lainnya ya, nggak selesai persoalan. Lewat 1 malam, lewat 2 malam, lewat 3 malam, relasi, kualitas relasi Pak Sutri menentukan yang lain-lainnya. Nah, 3 poin itu Tuhan kasih. Tentu ada lagi kok, cara itu banyak sekali. Ada tidak satu jalan ke Roma kan Tuhan, ada pepatah begitu. Banyak kok caranya, tapi saya pakai itu aja sebagai satu ini. Kalau 3 poin itu, kita ini sebenarnya mau persoalan apa saja pasti bisa diselesaikan. Saudara, jangan kira saya sama Bu Ade yang pelayanan keluarga tidak pernah bermasalah. Pernah. Saya ingat sekali dulu pernah bermasalah. Gara-gara bermasalah itu, besoknya saya nggak berani khotbah, saudara. Tapi waktu itu saya datang kepada Pendeta Jenny. Nggak tahu Pendeta Jenny ingat nggak ya? Oh, masih ingat Manggut ya? Saya bilang, maaf saya tidak panggil Pak, karena waktu itu ngomong berdua. Nih, saya ada bersalah ini loh dengan Ci Ade kayak gini-gini. Saya takut loh khotbah besok. Tolong ya, nih gantiin saya. Kenapa? Karena saya nggak berani naik ke mimbar ini, belum selesaikan persoalan itu. Saya ngomong sama Pendeta Jani minta tolong, dia yang gantiin. Tapi untungnya nggak jadi. Kenapa? Karena ya malam itu saya ngomong dari hati ke hati, sama-sama udah minta maaf, terus kami ya berpelukan. Lalu setelah itu udah percaya diri lagi, jadi berani naik ke mimbar khotbah lagi. Poinnya itu apa? Bisa nggak ini muka ini loh, jidat ini loh sampai sojakui gitu loh, maksudnya rendah kayak begitu. Pada waktu kita bisa seperti itu, sebenarnya udah ini ya. Tapi pada waktu kita selalu merasa diri benar, dia yang salah kok, dia yang harusnya duluan minta maaf kepada saya kok. Kalau kita udah seperti itu nggak akan pernah selesai. Karena dari sudut pandang dia, kamu yang salah. Nah, kalau udah begitu itu benar keturunan Adam sama Hawa itu ya. Karena dulu juga Adam kan begitu tak. Perempuan yang kau tempatkan itu, perempuan itu juga ular yang jadi terus begitu nggak ada selesainya. Oke. Mohon maaf Pak Nyoman. Bisa enggak jawabannya agak dipersingkat Pak, karena ini pertanyaannya banyak dan berat-berat. Yang berikutnya Pak, tips untuk recovery dari kondisi keluarga yang sudah krisis 3D yang itu. Ini agak berat Pak, karena semua krisisnya kena semua ini. Ya, karena dibilang singkat, saya benar-benar singkat ya. Krisis apapun mesti kembali kepada Kristus. Pada waktu kita memandang kepada Kristus, ya. Apa sih maunya Tuhan? Apa kata Tuhan? Pada waktu kita mau seperti itu, bagian kita mau nurut saja. Apa kata Tuhan? Gak ada persoalan yang gak bisa diselesaikan di dalam Kristus. Terus apa lagi? Bagaimana menyelesaikan masalah jika pasangan just keep silent? Itu memang susah ya. Karena kalau yang satunya gak mau ngomong, yang satunya mau ngomong, tetap nggak bisa. Kalau begitu memang nggak ada cara lain, kita memang menunggu waktunya Tuhan. Iya, menunggu waktunya Tuhan. Kita tinggal kalau dia nggak bisa diajak ngomong, sekarang pakai HP. Maksudnya persoalan ini nggak akan selesai kecuali kita memang duduk bersama-sama. Kapan aja siap, ayo. Itu ngomong kayak begitu.
Kalau udah begitu tetap nggak mau juga, ya walahu alam. Tapi saya yakin sih enggak ya. Kalau kita udah kasih ya, kayak kita kasih tangan gini, kan orang lain juga ngulurin tangan ya. Kalau kita bukakan pintu ya, nanti pasangan kita juga akan memanfaatkan itu. Jadi yang suka silent treatment di sini ya, tolong jangan kelamaan. Jangan bilang begini, saya belum bisa sekarang. Oke, kalau belum bisa sekarang, maunya kapan? Sampai kapan? Nah, itu tolong disampaikan. Ya. Ini soal selingkuh nih Pak. Bagaimana menjaga diri untuk tetap setia ketika hadir orang ketiga yang kualitasnya melebihi pasangan kita? Ini rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman sendiri ya. Jelaskan Pak, jelaskan. Kembali lagi ya, kalau kita punya hati yang takut sama Tuhan ya, kita nggak akan sampai membandingkan. Dan ini yang Tuhan kasih, ini yang terbaik yang Tuhan udah berikan. Apa nggak ada orang yang lebih cantik dari istri kita? Apa nggak ada orang yang lebih ganteng dari suami? Ada. Orang itu bisa goda nggak? Sangat bisa. Tapi kalau kitanya nggak kasih pintu ya, ya memang kembali lagi satu takut sama Tuhan, taat sama Tuhan. Yusuf juga pernah digoda tapi nggak sampai kok. Tapi persoalan terbesar, pada waktu kebutuhan di tengah keluarga tidak terpenuhi, nah itu kebutuhan itu menganga, orang lain yang memenuhi, itu yang bahaya. Itu sebabnya tolong jangan cari pemenuhan kebutuhan itu dari orang lain. Carilah itu pada Tuhan Yesus. Pada waktu kita kembali kepada Tuhan Yesus, Tuhan bisa memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan kita, harapan kita, keinginan kita. Gak ada cara lain. Mau dikasih peraturan apa juga nggak akan menyelesaikan. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan yang pertanyaan dari sini, apakah ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung? Ya, apakah ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan di sini dulu. Bagaimana mengatasi pasangan yang selalu berasumsi negatif dan punya persepsi salah, baik dalam pembicaraan dan bersikap? Kacamata hitamnya yang dicopot. Iya, orang yang selalu merasa pasangannya itu salah, itu orang itu pakai kacamata hitam. Dikasih kertas putih pun dia akan bilang itu abu-abu. Jadi kalau mau kembali lagi, yaitu kacamata hitamnya itu harus dicopot. Jadi standar hidupnya bukan lagi dirinya sendiri loh. Menurut aku, menurut budayaku, menurut latar belakang keluargaku, enggak. Tapi apa kata Tuhan? Terus? Ya, me time menjadi budaya atau kebiasaan atau kebutuhan baru bagaimana seharusnya menyikapinya dalam kebersamaan dalam keluarga? Lu me time itu bukan barang baru kok. Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus Tuhan kasih hari ketujuh kan? Itu istirahat kan? Karena Tuhan tuh tahu badan kita tuh bukan kayak mesin yang bisa terus-terusin begitu. Jadi perlu ada waktu di mana waktu itu benar-benar kita kayak dicas lagi sama Tuhan. Hanya sekarang bentuknya yang berbeda-beda. Tiap orang itu pasti perlu me time di dalam hidupnya. Hanya bentuknya beda-beda. Ada yang senang mancing gitu kan ya. Ada yang senang nonton sepak bola. Ada yang senang makan. Pokoknya asal udah pergi ke rumah makan. Macam-macam itu cara orang. Ada yang memang perlu keluar dari rumah sebentar aja, hanya keliling-keliling, nggak turun dari mobil, hanya lihat terus gitu. Dengan kata lain, karena itu ciptaan dari Tuhan, kita hargai, beri kesempatan. Saya sampai sekarang sama istri begitu. Kalau misalnya dia merasa perlu dan udah pasti saya ini, kadang-kadang dia drop ade ini nanti ade pulang naik Grab, saya kasih.
Nggak apa-apa kok, itu ciptaan Tuhan, bukan barang baru. Dan itu diperlukan. Asal digunakan untuk sehat ya. Oh, me time-nya saya main padel gitu ya. Kenapa? Karena di situ ketemu sama itu ya, itu nggak boleh. Saya senang nge-gym, kenapa? Karena hari itu pasti orang itu nge-gym ya. Kalau orang itu nge-gym, aduh saya bisa melihat bagaimana tubuhnya yang kayak gitar itu. Sementara di rumah udah kayak drum gitu ya. Ya me time yang kayak gitu nggak sehat lah. Ya. Ada orang me time-nya hanya baca buku aja udah. Ada yang me time-nya itu lihat TV sebentar. Setelah itu malah dia sendiri ditonton oleh TV ya. Nggak apa-apa. Terus? Ya. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif supaya bisa menyampaikan isi hati kepada pasangan tanpa penghakiman? Yang ini saya harus belajar. Karena saya pun bukan komunikator yang baik ya. Walaupun orang melihat saya itu katanya sabar gitu ya. Karena saudara nggak tahu dalam-dalamnya saya juga bisa marah ya. Saya juga perlu belajar. Tapi jujur aja, kalau misalnya ada apa-apa ya, coba jangan pernah ngomong kamu, ganti kata itu. Saya, loh kok egois, kok saya? Karena kalau kamu begini, orang yang kita ajak ngomong pasti nggak enak. Tapi kalau misalnya saya merasa seperti ini, dan saya berharap seperti ini, boleh kan? Biasanya itu enggak. Jadi sebenarnya kalau mau berkomunikasi itu jangan sampai menyalahkan, karena orang yang disalahkan udah pasti nggak senang. Tapi sampaikanlah apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, perasaan kita. Ayo ngomong. Terus kalau misalnya tensinya udah naik ya, harus beraniin ngomong begini ya. Kayaknya kita udah nggak bisa ngelanjutin lagi ya. Boleh nggak kita stop dulu ngomong sampai di sini? Hal yang sama saya pernah lakukan kok. Saya ngomong sama Bu Ade, kayaknya kita nggak bisa ngelanjutin lagi dah ngomongnya. Kita mesti sudahi dulu sampai di sini. Ya sudah, doa Tuhan, belum selesai Tuhan, tapi nggak enak ngomongnya lagi. Sudah gitu, jujur sama Tuhan. Tapi besoknya ngomong lagi. Ayo kita lanjutkan lagi. Gitu ya. Banyak ya, kalau ngomong buku komunikasi itu banyak sekali ya. Saya belum berhasil, saya juga sama-sama belajar ya. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Pertanyaan dari layar sudah habis. Apakah ada teman-teman yang akan bertanya secara langsung? Silahkan. Ya, sebab tidak semua orang akrab dengan pakai gadget ya. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih lanjut, kita berikan aplaus kepada Pendeta Nyoman. Ayo sekali lagi tepuk tangan, bukan untuk saya tapi untuk Tuhan. Terima kasih Pendeta Nyoman yang sudah menyampaikan ceramah pada malam hari ini, sehingga kita semua merasa diberkati, dan kita berharap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita berumah tangga paling tidak hari ini kita mendapatkan sedikit pencerahan. Saya kembalikan ke Pendeta Jenik. Sebelum ke Pak Janik, saya tahu kalau pertemuan komunal seperti ini kalau mau ngomong kan nggak nyaman kadang-kadang ya, walaupun sarananya sudah diberikan. Apalagi suruh berdiri bertanya, malu kita, budaya kita nggak seperti itu. Tapi boleh, kalau memang ada sesuatu, bolehkah WA ke saya, kita boleh ngomong. Saya tidak jamin saya bisa jawab, tapi ada satu yang saya pastikan, saya mau jadi teman bicara, teman pendengar, saya mau jadi teman doa. Kalau saya nggak bisa, saya paling tidak jadi teman bicara, teman doa. Silakan, kalau mau tahu nomor HP saya, boleh dicatat ya, 0. Kalau enggak nanti aja boleh cari tahu ke siapa aja ya. Ya, nomor WA-nya Pak Nyoman tidak berubah dari dahulu.
Jadi kalau teman-teman mau tanya nomor WA-nya Pak Nyoman, silahkan pada kami bisa semua. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Nyoman ya. Dan saya rindu sekali apa yang kita ikuti bersama ini menjadi satu pencerahan bagi setiap kita. Dan niatan kita memang adalah sebuah niatan untuk membawa keluarga kita menjadi keluarga yang sebagaimana seharusnya yang hidup di hadapan Tuhan, begitu ya. Jangan menggunakan ayat-ayat untuk memojokkan pasangan, begitu ya. Jadi seperti tadi, tubuhmu bukan milikmu sendiri loh ya. Bukan maksud saya rindu apa yang hari ini sudah disampaikan itu sungguh menjadi berkat. Tapi saya rindu juga bahwa kita bukan sekedar terjawab pertanyaan kita, tapi saya ingin mengajak, yuk kita bangun sebuah kerinduan yang jauh lebih penting untuk menempatkan Kristus itu memang sebagai pusat dari keluarga kita. Saya ingin mengajak setiap kita memberikan waktu bagi setiap kita. Ambillah waktu sejenak. Berdoalah bagi keluargamu masing-masing. Lihat kembali yang tadi disampaikan. Apakah itu menjadi satu refleksi yang cukup bagi kita. Ketika kita sudah menghidupi keluarga, Kristus ada di mana? Dan jikalau masih banyak permasalahan yang kita ruwet di dalamnya, saya rindu suami atau istri atau bersama-sama undang dia di dalam keluarga. Minta tolong Bu Joli memainkan lagu Ku Perlu Kau Tuhan tadi. Mari kita tundukkan kepala. Saya ingin mengajak setiap kita, berdoalah bagi keluargamu. Berdoalah bagi pasanganmu, berdoalah bagi orang tua atau anak-anakmu. Ketika engkau sedang menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga, krisis itu tidak mungkin tidak ada. Tetapi tatkala ada Kristus di dalam keluargamu, maka hikmah itu akan dilimpahkan. Pertolongan itu akan dilimpahkan kepada setiap kita. Silakan berdoa. Apa yang menjadi kerinduan kita, beban kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, sampaikan kepada Kristus pada malam hari ini. Bangunlah komitmen. Aku mau hidup di dalam rumah tangga yang diberkati. Aku dan pasanganku, aku mau membangun sebuah relasi yang intim lagi dengan Tuhan. Silakan berdoa masing-masing. Jika masih ada kacamata hitam yang kita pakai, jika kita masih selalu bertendensi menyalahkan pasangan, jikalau kita tidak bisa atau mengalami kesulitan untuk belajar merendahkan diri, biarlah malam hari ini kita diberikan pertolongan oleh Tuhan, agar kita sendiri juga mengalami perubahan. Bukan untuk kita, tetapi untuk keluarga kita. Untuk pasangan kita, juga untuk kebaikan setiap kita.
Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita pujikan sekali lagi pujian ini dengan kesungguhan hati, dengan sebuah permohonan, aku butuh Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal? Katakan kepada Tuhan, Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Engkau. Keluargaku membutuhkan Engkau. Engkau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Sekali lagi kita katakan di dalam refnya menjadi doa kita. Ku perlu Kau menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Engkau sudah mendengarkan seruan hati setiap kami. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami membutuhkan Engkau hadir dan menjadi pusat di dalam keluarga kami. Kami tahu secara teori bahwa kualitas relasi kami dalam keluarga sangat ditentukan oleh relasi setiap kami dengan Engkau ya Tuhan. Semakin kami intim denganmu, maka semakin baik kehidupan rumah tangga kami. Tetapi tatkala itu hanya menjadi sebuah pemahaman dan sulit bagi setiap kami untuk belajar merendahkan diri. Belajar untuk mengakui bahwa kami ya Tuhan membutuhkan campur tangan Tuhan. Maka sesungguhnya transformasi rumah tangga hanya akan menjadi isapan jempol bagi setiap kami. Kami yang menghadapi masalah, kami yang menghadapi pertikaian, kami yang selalu menghadapi pertengkaran, kami akan terus menjalani itu semuanya ya Tuhan. Kami akan berada dalam kondisi yang sangat kritis. Bapa, kami ingin malam hari ini kami pulang sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai satu keluarga yang rindu untuk membangun kembali keluarga kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh kami membutuhkan Engkau.
Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami kembali memohonkan penyertaan dan berkat-Mu terjadi atas setiap kami. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera yang sejati di dalam Allah Bapa, pertolongan pimpinan dari Roh Kudus yang senantiasa menolong, memimpin, mengajar setiap kami menjalani rumah tangga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.